Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya, alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Azza wa Jalla pada kesempatan Kamis siang pagi hari ini kita dapat bersuah kembali dalam majelis ilmu, khususnya terkait dengan perkara utama dan perkara dasar dalam peribadatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kesempatan kali ini seperti biasanya kita mengkaji tuntunan yang ada di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih, dan telah kita berada pada kitab Taharah. Seperti biasa saya meminta satu orang yang bisa membacakan dulu teksnya, teks Arab dari Himpunan Putusan ini. Ya, dipersilakan siapa yang bisa berinfak dengan ilmu bacaannya. Yang mengusap kedua khuf. Ya, mengusap kedua khuf ya. Mashul khuffaini. Mashul khuffaini. Ya. Wamsah a'lal khuffaini au nahwi hima badala ghuslir rijlaini fil wudu. Thalathan fis safari wa yawman wa lailatan fil iqamah ma lam takhla'huma wa kana lubsuhuma ala tuhur. Iya. Ya, sudah dekat orang Arab bacanya. Jadi mashul khuffaini. Mashul khuffaini itu asal kata daripada masaha, dan artinya ya membasuh ya, mengusap. Mashu masayamsah, mengusap. Khuffaini itu adalah ya, khuf itu adalah semacam sepatu, tapi ini bukan sepatu. Ini adalah alas kaki yang biasa digunakan dan dimasukkan ke sepatu. Nah, ini sering digunakan bagi wilayah atau ke negara yang musim dingin. Ini kita gunakan ini karena untuk menutup tangan dan kedua kaki karena dinginnya. Ini atau ke dalam perjalanan. Nah, ini juga nanti masuk khuf itu termasuk juga sepatu, termasuk juga kaos kaki. Ya, yang jelas menutup kedua kaki. Nah, bagaimana hukumnya bagi orang yang menggunakan khuf ini, ya, yang terkadang menyulitkan untuk dibuka, apalagi dalam perjalanan. Maka di sini ada keringanan ya, yang diperbolehkan untuk tidak membuka kedua khuf itu, maka dengan hanya mengusap saja di atasnya. Bagaimana tuntunannya ini disebutkan dan apa dasarnya ya, akan disebutkan nantinya. Wamsah a'laha al-khuffain, dan usaplah kedua khuf itu atau sesamanya ya, atau yang sejenisnya. Jadi khuf itu yang sejenis ya, aw nahwihima. Jadi bukan hanya khuf tapi bisa masuk yang sejenisnya seperti kaos kaki. Ya. Badala ghaslir rijlaini. Jadi fungsi ini untuk apa? Sebagai pengganti membasuh, mencuci kedua kaki. Fil wudu'i, di dalam berwudu. Nah, ini berarti yang dibasuh itu adalah kedua khuf, tapi sisanya lain tetap. Nah, misalnya berwudu, mencuci kedua tangan,
ya wajah sampai selesai kecuali kakinya saja. Nah, kakinya ini yang terkadang menyulitkan untuk dibuka, maka bagi mereka mencukupkan mengusap saja kedua khuf itu atau kain sesamanya sebagai pengganti. Jadi sebagai pengganti badala tasbir ini. Jadi fungsinya untuk mengganti, mencuci atau membasuh kedua kaki dalam berwudu, Hal ini apa dasarnya? Karena biasa orang atau masyarakat awam dianggap ini tidak sempurna. Ya, alasannya karena air itu tidak menyentuh kedua kaki. Padahal anjurannya, perintahnya adalah mencuci, membasuh kedua kaki itu sampai ke tumit. Ini berdasarkan riwayat-riwayat yang masyhur, bahkan ini sampai mencapai mutawatir. Nah, hadis mutawatir tentang kebolehan mengusap ya kedua khuf pada saat berwudu sebagai pengganti mencuci kedua kaki. Hanya saja mutawatir ini adalah mutawatir maknawi. Hadis mutawatir ada dua jenisnya, ada mutawatir lafzi dan ada mutawatir maknawi. Lafaz itu adalah hadis yang mutawatir lafaz. Banyak periwayatan hadis yang memiliki lafaz yang sama dalam perkara dan peristiwa yang sama. Kalau maknawi itu hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang banyak dengan bermacam dan beragam keadaan, tetapi tema sentralnya satu. Nah, terkait juga masul khuffaini. Di antaranya itu adalah seperti itu, bisa dibuka. Apa ada dasarnya itu? Kalau hanya sekedar membasah-basahi saja di atas khufnya. Jadi bukan di bawah, tapi di atasnya. Ya, mungkin ada bertanya, kenapa di atasnya? Kenapa bukan di bawahnya? Kan yang kotor itu adalah kaki, kan? Kenapa mesti di atasnya? Itu berdasarkan dari riwayat Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Anna Nabi SAW masaha alal khuffaini. Jadi Nabi ketika berwudu, lalu saat hendak mencuci kedua kakinya, tidak dibuka khufnya. Mencukupkan hanya mengusap di atas khufnya saja. Maka saya mengatakan, kata Mughirah, ya Rasulullah, nasita, apakah engkau tidak lupa wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi menjawab, bal anta nasita. Ya, beliau menjawab, bahkan kamu yang lupa. Bihada amarin Rabbi, dengan ini aku diperintahkan oleh Tuhan. Jadi termasuk perintah, bahkan sangat tinggi karena bentuknya perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, nah ini berarti bukan hanya sekedar kebolehan, tapi ada anjuran. Ya, ada anjuran, bahkan ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang saya katakan tadi. Ya, kenapa? Karena prinsipnya perintah, bukan hanya sekedar dalam berwudu itu ada dua konsep. Jadi ada dua konsep. Konsep pertama adalah konsep ittiba kepada Allah. Bahwa dalam beribadah ini, khususnya dalam bersuci, tidak hanya sekedar membersihkan tubuh kita, tapi ada konsep ittiba, ada konsep at-ta'ah, sami'na wa ata'na. Jadi loyal kita terhadap perintah Allah itu. Hal itu yang menjadi dasar bahwa perintah Allah ini yang menjadi dasar segala ibadah kita ini. Kalau secara rasio, kan kenapa yang dicuci itu bagian atasnya, bukan bagian bawahnya? Karena yang kotor, yang terkena dengan mungkin yang kotoran itu adalah bagian bawahnya. Tapi kenapa bagian atasnya? Itu salah satu bentuk ikhtibar, imtihan, ujian dari Allah. Apakah ketika perintah itu datang dari Allah, manusia ini yang terkadang banyak berfikir-fikir, menggunakan rasio semata, ataukah mengedepankan ketaatannya kepada Allah, menerima selama itu adalah sesuatu yang benar dari Allah. Barulah yang kedua,
nanti di situ ada hikmah. Barulah kita mau mencari apa hikmah, apa rahasia-rahasia di balik daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi konsep menerima perintah Allah dan memaknai dari segala ibadah. Nah, itu makanya kata Nabi ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau mencuci sekedar mengusap di atas khuf? Apakah tidak harus dibuka itu kedua khuf lalu kita cuci?" Nah, sehingga beliau Mughirah bin Syu'bah menganggap Nabi itu lupa. Kenapa tidak mencuci kedua kaki? Nah, padahal ini adalah perintah dari Allah. Kalau memang ada kaos kaki atau ada khuf dalam perjalanan misalnya, maka tidak perlu dibuka. Cukup mengusapnya saja di atasnya. Di hadis yang kedua, itu di ayat halaman 59. Halaman 59. Mungkin Erna bisa dibaca itu hadisnya. Wali hadisi Ali anda Abi Daud. Ada di halaman 59, paragraf yang ketiga. Dalil yang dalil. Di hadis Ustaz yang nomor 23. Halaman 59, nomor yang ke-25, bagian kedua. Kan ada 25 itu. Iya, Ustaz. Wali hadisi Ali inda Abi Daud. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wali hadisi Ali inda Abi Dawud wad-Daruqutni qala law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi wa li hadits Bilal qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala al-muqaini wal khimar. Ya, baik. Jadi ini penguatnya bahwa lautan ad-dinu bir-ra'yi, ya, kata Rasulullah SAW. Jadi jika agama itu mengikuti pendapat orang, jadi rasio, akalan saja, semata akal saja, lakana asfalul khuffi aula bil maski. Saya sebelah bawah khuf itu yang lebih berhak untuk diusap daripada atasnya. Ya, ini konsep yang kita sampaikan bahwa dalam mus ini itu adalah konsep ittiba, bahwa Nabi yang diperintah oleh Allah untuk cukup mengusap di atas khufnya. Nah, kenapa bukan di bagian bawahnya? Padahal itu yang butuh untuk dibersihkan. Ya. Maka ini karena konsepnya adalah memang bukan semata-mata ingin membersihkan, tapi semata-mata ketaatan kita dalam ibadah saat melaksanakan sholat itu yang butuh. Nah, inilah yang disebut dengan hikmah dan rahasia ibadah. Kenapa ada pengantar sebelum sholat? Ada wudhu, ada tayamum. Ya. Salah satunya adalah secara zahir memang untuk membersihkan. Kemudian kedua adalah kesiapan kita, kesiapan mental saat hendak melaksanakan ibadah utama, yaitu ibadah sholat. Maka kesiapan diri kita ini dibuktikan dalam bentuk itu. Bersiap diri dengan cara berwudu, bersiap diri dengan cara bertayamum. Padahal kalau kita lihat kan tayamum tidak memungkinkan untuk membersihkan dengan hanya debu saja. Bahkan debu-debu kecil bisa kita gunakan untuk bertayamum. Ya, ini artinya kan tidak elok juga kita langsung sholat tidak ada pengantarnya. Walaupun kita sakit misalnya. Sama lah juga dengan ada kesiapan mental, fisik untuk bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah menjadi poin. Poin dalam beribadatan itu adalah adanya kesiapan fisik kita secara simbolis itu dibutuhkan juga.
Kalau bahagian dari bukti ataukah bukti fisik ya yang disediakan akan kesiapan kita. Ya, dari hatilah harus terbuktikan dengan bentuk bahasa tubuh. Dalam bentuk apa? Nah, berwudu. Nah, kalau di sini untuk masuk khuffain cukup di atasnya. Baik, selanjutnya ya, salasan fis safari. Ini untuk 3 hari dalam perjalanan. Ya, wa yawman wa lailatan fil iqamah. Jadi bisa selama 3 hari ya tetap menggunakan khuf, maka selama itulah boleh boleh dibasuh ataukah diusapnya di atasnya untuk dalam perjalanan selama 3 hari berturut-turut tidak lepas, maka itu dibolehkan. Tapi kalau itu perjalanan iqamah, cukup sehari semalam. Ya. Wa yawman wa lailatan, dan 1 hari dalam waktu tidak bepergian. Tapi dengan syarat malam takhlaqhuma, selama tidak membuka keduanya. Jadi selama tertutup terus, setelah terpakai, maka selama 3 hari itu pula boleh kita mengusap saja di atasnya. Misalnya batal. Kemudian belum dilepaskan, maka lanjutkan saja berwudu lagi, kemudian tanpa membuka dengan hanya mengusap saja di atasnya. Itu batasnya sampai 3 hari kalau dalam perjalanan. Tapi kalau mukim, misalnya hanya di kampus saja, ya di kampus tidak kemana-mana, maka itu bisa digunakan atau ke kos kaki itu selama 1 hari 1 malam, itu 24 jam. Tapi dengan syarat wa kana labsuhuma ala tuhrin. Tapi syaratnya itu sedang waktu memakainya di waktu suci, artinya belum batal wudunya. Jadi bagusnya caranya adalah berwudu sempurna, lalu dalam perjalanan menggunakan khuf atau kaos kaki. Nah, ketika batal, otomatis akan berwudu. Nah, saat hendak mencuci kedua kaki, maka tidak perlu dibuka kedua kaos kaki, maka kedua khuf. Cukup mengusap saja di atasnya. Nah, maka selama 1 hari 1 malam boleh untuk tidak dibuka. Ya, cukup mengusap saja di atasnya. Tapi syaratnya apa? Saat sebelum memakai khuf itu atau kedua kaos kaki itu dalam keadaan suci. Jadi diawali itu dengan wudu sempurna, lalu menggunakan kaos kaki atau menggunakan khuf. Nah, setelah itu ketika batal, maka perlu berwudu dan tanpa membuka lagi kedua kaos kaki ataukah kedua khuf, itu sudah cukup. Tapi ini dibolehkan. Tapi bagi mau yang membukanya karena mudah saja, maka tentu tidak mengapa, itu dibenarkan saja. Hal ini didasari daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat. Jawabannya adalah halaman 60 itu. Safwan bin Asal itu pernah berkata, amarana an namsaha ala khuffaini idza nahnu adkhalnakum ala tuhri. Jadi kami pernah diperintahkan oleh Nabi mengusap atas kedua khuf kalau kami memakai keduanya di waktu suci. Jadi kalau memang sebelumnya belum bersuci, langsung pakai khuf, maka otomatis tidak bisa digunakan itu. Maka caranya adalah ya buka sekalian, bersuci, berwudu secara sempurna. Akan mencuci kedua kaki, lalu gunakanlah khuf atau kaos kaki. Nah, setelah itu kalau batal, maka hendak berwudu lagi, maka tidak perlu lagi dibuka kedua kakinya ataukah kedua khufnya. Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Salasan idza safarna. Itu berapa hari jangka waktunya? Itu 3 hari. Ketika dalam perjalanan. Wa yawman wa lailatan idza aqamna. Nah, itu 1 hari 1 malam, itu 2 jam kalau dalam keadaan mukim, tidak dalam perjalanan. Wala nakhla'uhuma min ghaitin wala baulin wala naumin. Ya, selama kami itu tidak membuka keduanya karena membuang air besar atau air kecil ataukah karena tidur.
illa min janabah. Kecuali kalau janabah. Nah, ini memang tidak bisa kecuali harus dibuka. Itu terkait dengan masul khauf. Ya. Kemudian kita lanjutkan ini ke al-hadath, ya, bagian yang kedua. Karena kita mengambil dua poin, mengusap kedua khuf ataupun kedua hadas. Jadi simpulannya untuk khuf ini, baik itu khuf itu adalah alas kaki khusus yang digunakan, itu mirip sepatu tapi bukan sepatu, bukan juga kaos kaki. Itu biasa digunakan oleh biasanya karena dingin. Nah, itu bisa di luar rumah, dalam rumah yang biasa banyak digunakan ini. Dan bisa juga kaos kaki. Ataukah memang sepatu tidak perlu dibuka selama kaki ini tidak tampak najis. Nah, tampak najis. Tapi kalau kelihatan najisnya, maka tentu ini tidak digunakan. Harus dibersihkan. Nah, sekarang masuk ke hadasnya. Sekarang bagaimana itu konsep hadas? Ya, silakan dilanjutkan. Ada yang bisa baca? Yang hendak berinfak dengan bacaannya. Bisa, saya lihat ini yang offline, terbuka Rahmawati, bisa dibaca. Al-hadas. Ya, bagus. Kayak ini kreatif juga, ini ada screen-nya. Baik, siapa yang membaca tadi? Ustadz, ya. Saya saja, Ustadz. Moderatornya sekali. Oke, dibenarkan, Ustadz. Ya. Dikoreksi. Al-hadath wa ba'da an tawadda'u bil kaifiyatil mutaqad. Wa ba'da an tawadda'a. Wa ba'dan ini kurang di situ. Wa ba'da an tatawadda'a. Jadi ada yang kurang. Wa ba'da an tawadda'a bil kaifiyat. Ini kurang ini. Dua kali tanya nih. Yang salah tulis ini. Oh. Wa ba'da an tatawadda'a. Tatawadda'a bil kaifiyatil mutaqaddimati fa anta tahhiru ma lam yakhruju minka syai'um min ahad. Kalau itu jimnya disukunkan ya. Ma lam yakhruj minka. Ma lam yakhruj minka syai'um min ahadis sailin. Sabilaini. Min ahadis sabilaini. Min ahadis sabilaini. Ya. Walam talmisul mar'ah. Walam tulamisil mar'ata. Walam tulamisil mar'ah. Walam tamassa farjaka. Ya. Walam tanam mudtaji'an nauman takilan. Iya. Ya, barakallahu fiik. Wa ba'da an tatawadda'a. Ini salah tulis mungkin yang di aplikasinya. Wa ba'da an tatawadda'a, dan setelah kamu berwudu. Ya, wa ba'da an tatawadda'a. Dan setelah kamu berwudu bil kaifiyatil mutaqaddimah, dengan cara-cara tersebut. Jadi setelah kita berwudu dengan cara wudu sebelumnya seperti yang kita kemukakan di atas, fa anta tahirun, maka kamu dalam keadaan suci. Jadi seseorang kalau sudah sempurnakan berwudunya, maka secara hukum dia sudah suci. Kapan batasan sucinya ini? Ma lam yakhruj minka syai'un min ahadis sabilaini. Ya, ma lam takhruj, ya, selagi belum ada yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Jadi dua lubang ataukah dua jalan. Jadi malam takhruj. Jadi kalau kita berwudu berarti sudah suci. Ya. Kapan batasan
kesucian itu selama tidak keluar-keluar ya dari salah satu dari dua jalan. Itu dua jalan kotoran. Ya. Buang air kecil ataukah buang air besar. Ya. Buang air kecil atau buang air besar. Ahadus sabilain. Jadi ini masuk kencing ataukah juga sini kalau masuk di dalamnya adalah keluar angin. Ya. Apa kentut. Berarti yang menjadi pembatal wudu itu adalah yang keluar. Nah, nanti mungkin ada yang bertanya sebentar, karena banyak yang keluar. Ada keluar dari mulut, ya. Ada juga yang keluar dari hidung. Nah, ini batal ini. Apakah batal atau tidak? Atau keluar dari telinga. Orang Makassar bilang togiang, ya. Nah, apakah darah? Nah, itu dibatasi oleh Nabi SAW. Itu yang keluar adalah min ahadis sabilaini. Nah, ini adalah kata kuncinya, poin utama penekanannya. Itu adalah salah satu dari dua jalan. Ya, kita lihat konsepnya ini dalam hadis Nabi SAW yang menunjukkan hal itu. Ya, karena kita tidak menyebutkan begitu saja. Ya. Itu bisa dilihat di poin yang ke-27. Di mana Nabi SAW dalam hadis yang cukup panjang. Abu Hurairah pernah menyatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidaklah diterima salat di antara kalian itu ketika dia berhadas hingga dia berwudu. Wa qad fassarahu Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah menafsirkan hadis ini dengan menyatakan, lamma qala lahu rajulun, ketika ada seorang sahabat bertanya, mal hadath ya Abu Hurairah. Jadi ketika Nabi mengutip, menjelaskan bahwa salat di antara kalian itu akan tidak diterima kalau kalian berhadas. Lalu ada sahabat bertanya, apa itu hadas ya Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menjelaskan, fusaun furatun, fusaun au duratun. Jadi hadas itu adalah itu adalah ya kentut yang berbunyi atau yang tidak berbunyi. Berarti yang keluar. Nabi pernah menjelaskan, idza kana ahadukum fil masjid. Ya, apabila salah seorang kamu itu ada dalam masjid. Fawajada rihan bainal yatayhi. Lalu ia merasa ada angin. Ya, ada angin di antara dua pantatnya itu. Fala yakhruj, maka janganlah ia keluar hatta yasma'a sautan, sehingga dia mendengarkan suara, au yajida rihan, atau mendapatkan bau. Jadi kriteria kentut itu, ya, apa ciri khasnya yang bisa membatalkan? Itu kalau keluar angin, kedengaran suaranya. Ya, ataukah mendapatkan adanya bau. Jadi kedengaran atau bau. Ya, artinya kalau berasa sedikit ada yang keluar tapi tidak kedengaran atau tidak ada baunya, ya, maka pastikan itu belum yang namanya kentut itu. Tapi kalau dirasa keluar, ya sudah keluar terasa sekali, itu berarti walaupun tidak ada suaranya dan tidak ada baunya, itu sudah membatalkan. Ya, tapi kalau yang keluar dari dua bukan jalan itu, maka itu tidak membatalkan. Nah, tahu kalau bagaimana yang keluar dari farj? Nah, ini yang jadi perbedaan. Kan ada bukan dari tempat kencing, bukan juga tempat air ataukah tinja, tapi keluar dari kemaluan. Nah, keluar begitu saja. Nah, ini sini ulama bersilang pendapat, apakah itu membatalkan atau tidak. Panjang perdebatannya. Kalau Imam Syafi'i dan juga Hanabilah
itu menganggap itu sudah batal. Sedangkan Malik dan Imam Abu Hanifah itu menyatakan tidak batal karena yang keluar itu adalah refleks saja, bukan sesuatu yang keluar dari fras, ya bukan dari dua jalan. Ini dikiaskan juga sesuatu yang keluar dari mulut menguap, ataukah keluar dari hidung, ataukah yang keluar dari berbentuk darah, itu tidak membatalkan. Ya, kalau Imam Syafi'i, sesuatu yang keluar dari badan itu termasuk darah, ya darah atau nanah itu bisa membatalkan. Tapi kalau ditarjih tidak, ini mengambil pendapat sesuai dengan yang kedua. Bahwa yang membatalkan itu adalah yang keluar dari dua jalur. Maka misalnya ada jerawat, itu tidak membatalkan. Misalnya meletus atau keluar darah, ada luka, itu tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah yang keluar dari itu, dari dua jalan. Ya. Yang kedua adalah walam tulamis al-mar'ata, selama kamu tidak menyentuh wanita. Di sini jadi silang pendapat. Di Indonesia ini karena menggunakan mazhab Syafi'i, maka menyentuh wanita siapa saja. Ya, apakah itu memang istrinya atau memang apalagi memang bukan istrinya, itu sudah membatalkan. Tapi bagaimana Muhammadiyah menyentuh wanita yang dimaksud apa? Itu kita ambil pendapatnya penafsiran Ibnu Abbas. Nah, apa penafsiran Ibnu Abbas? Itu bisa dilihat di halaman 62. Di halaman 62. Jadi kalau di halaman 62 itu yang saya gunakan ini, ya ini supaya kita tahu dalilnya, saya mungkin persilakan membaca. Nah, ini tidak ada di dalam catatannya, tapi dia ada dalam dalil yang nomor 28. Nomor 28. Tidak ada. Kalau gitu lihat saja yang punya buku halaman 62. Ini dalilnya karena dia terbatas kayaknya. 62. Bisa dibaca Erna 62 poin yang ke-28. Dalil nomor 28. Lil ayah aula mastumun nisa di tafsir Ibnu Abbas min anna lamsa ma'nahu al-jima' kama huwa sahihul mukhtar wa li haditsin Nasa'i an Aisyah qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli wa inni la mu'taridatun baina yadayhi i'tiradal janazah hatta idza arada an yutira massani bi rijlihi wa isnaduhu sahih wa li hadithi Aisyah qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firashi faltamastuhu fawada'tu yadayya ala batini qadamaihi al-hadis. Iya, baik. Ini yang sering sekali dipertanyakan setiap ke daerah, kemana-mana ini. Gimana Ustaz kalau menyentuh ini batal tidak? Karena terjadi silang pendapat memang oleh masyarakat bahwa kalau menyentuh saja laki-laki atau perempuan langsung batal. Nah, bagaimana pemahaman Muhammadiyah? Tidak batal. Tapi apa alasannya? Ini harus diperkuat. Harus diperkuat pemahaman kita dengan dalil. Karena ini kita di Indonesia, di Muhammadiyah menyelisihi mazhab utama. Itu mazhab Syafi'i, di mana Syafi'i menyatakan menyentuh wanita, baik itu suami atau apalagi bukan, itu membatalkan. Menyentuh apa saja? Artinya menyentuh kulitnya. Nah, sedangkan pemahaman Muhammadiyah itu tidak. Tapi harus diperkuat apa dalilnya sehingga kita bisa menjawab. Dalilnya adalah makna penafsiran aula mastumun nisa itu dengan penafsiran Ibnu Abbas.
makna daripada alamastum itu apabila kamu sentuh wanita. Tafsir Ibnu Abbas menyatakan menyentuh itu min annal lamsa maknahu, bahwa menyentuh itu artinya al-jima'u. Ya, al-jima'u yang artinya apa? Bersetubuh. Kama huwa as-sahihu al-mukhtar. Itu menurut pendapat yang terpilih oleh ahli, ya, oleh ahli bahasa. Makna lamasa dalam bahasa Arab itu adalah identik dan kinayah daripada al-jima'. Kalimat lamasa. Bukan lamasa tapi panjang. Awla mastun. Ya. Itu yang pertama dalilnya kenapa kamu menyentuh perempuan itu tidak membatalkan, karena makna ayat lamastum itu adalah bukan hanya sekedar menyentuh, tetapi itu adalah bersetubuh. Kemudian hadis yang kedua yang menjadi dasar itu tidak membatalkan adalah ya, hadis Aisyah. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah salat dan aku ini berbaring di mukanya melintang seperti mayat. Jadi Nabi salat, kemudian istri beliau justru berbaring di hadapannya. I'tiradal jenazah, seperti melintang seperti mayat. Ya. Hatta idza arada an yutira, sehingga ketika beliau akan witir, nah ini salat malam, massani birijlihi, maka Nabi itu menyentuh aku dengan kakinya. Ya. Artinya bangun sembahyang. Ya. Ya, Nabi SAW ketika salat, istrinya masih tidur, ya Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyentuhnya. Artinya dibangun. Oh, makna bangun nah. Ya. Tapi cangkik injak kira, ya, atau diinjak kaki keras-keras, ya, nanti dilawan. Ini menunjukkan bahwa Nabi ketika hendak witir itu tidak mengulangi wudhunya, tapi melanjutkan salatnya. Yang menunjukkan bahwa menyentuh wanita berarti tidak membatalkan, sebab kalau membatalkan pasti Nabi SAW menghindari ataukah mengulanginya dengan cara berwudhu lagi. Wa isnaduhu sahih, dan ini sanadnya adalah sanad yang sahih. Hadis dalil yang ketiga, faqadtu Rasulullah SAW, saya pernah kehilangan Rasulullah pada suatu malam dari tempat tidur. Jadi dicari-cari oleh Aisyah di mana Nabi SAW. Karena gelap. Falatamasahu, maka aku mencari bahkan dan memegangnya dengan kedua tanganku. Fawadatu yadayya ala batini qadamaihi. Jadi pada malam hari itu Aisyah mencari-cari Nabi, mana Nabi SAW ini. Lalu ketika mencari-cari, tiba-tiba meletakkan kedua tangannya itu di telapak kakinya, di telapak kaki Nabi SAW. Paninda salat. Ini menunjukkan bahwa Aisyah dengan sengaja, bahkan dengan kesengajaannya menyentuh kedua kaki Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak menegurnya dan tidak membatalkan salatnya dan mengulanginya. Jadi kalau sekiranya menyentuh itu sudah membatalkan, pasti Nabi SAW dan riwayat itu akan berwudu kembali. Dan ternyata tidak didapati riwayat, beliau lanjutkan saja salatnya. Baik, kemudian itu walam tamussa farjaka. Jadi pembatal wudu itu yang pertama keluar dua, jadi adanya yang keluar dari dua jalan. Yang kedua adalah menyentuh wanita dengan cara bersetubuh, dan ketiga adalah menyentuh kemaluan. Walam tamassa farjaka. Berarti ini dan tidak menyentuh kemaluan. Berarti kalau menyentuh berarti membatalkan. Apa dasarnya bahwa dengan menyentuh kemaluan itu menjadi pembatal? Ini bisa dilihat daripada hadis nomor 29. Hadisnya. Silakan Erna dibaca lagi hadisnya 29. Li hadisi Busrata binti Safwan radhiyallahu anha
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Ya, baik. Ya, cukup. Ini dalilnya bahwa menyentuh kemaluan itu dapat membatalkan. Karena Nabi SAW memerintahkan man massa dzakarahu, barang siapa menyentuh kemaluannya fala yusalli hatta yatawadda, maka janganlah salat sebelum dia berwudu. Ya, hanya memang ini bertentangan dengan satu riwayat. Ada satu riwayat yang mengadu kepada Nabi SAW. Oh, ketika beliau wudu kemudian menyentuh, apa kata Nabi SAW? Tidak membatalkan, kan itu huwa juz'un minka, itu bagian dari kamu. Jadi kalau memang bagian dari kamu ketika disentuh berarti tidak membatalkan. Nah, dengan mengumpulkan kedua riwayat ini, maka cara mengkompromikan adalah kalau yang menyentuh itu adalah tanpa pembatas. Jadi kalau tidak ada yang membatasinya, tidak ada hijabnya, ya maka itu membatalkan. Tapi kalau ada pembatasnya, maka tidak membatalkan. Berarti walam tamassa farjaka di sini maksudnya adalah menyentuh tanpa ada pembatasnya. Ya. Kemudian terakhir, walam tanam muttaji'an nauman sakila, dan tidak tidur nyenyak dengan miring. Ini artinya tidur berat. Ya. Berarti salah satu hal yang membatalkan salat itu adalah tidur nyenyak. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana ukuran tidur nyenyak dan tidak nyenyaknya ini? Ya, caranya adalah apakah ada indikatornya? Nah, kita bisa melihat di hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30. Nomor 30 halaman 63. Halaman 63. Ini kita jelaskan jenis tidur yang seperti apa yang bisa membatalkan wudu itu. Qala Rasulullah SAW, ya, ainani wika'us sah, faman nama falyatawadda. Kedua mata itu bagaikan tali dubur, maka siapa tidak tidur maka berwudulah. Artinya kalau mata ini kalau sudah tidur kuat, itu tidak bisa merasakan lagi apa yang keluar dari kedua lubang. Dia tidak sadar, bisa saja keluar. Maka ini dapat menjadi pembatal. Nah, itu bisa dilihat juga ya, dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas bahwa ia melihat Rasulullah SAW sedang beliau tidur bersujud ketika mendingkur, kemudian berdiri salat. Maka aku berkata, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau tidak tidur. Maka dia bersabda, sesungguhnya wudu itu tidak wajib, tidak batal, melainkan bagi orang yang tidur berbaring. Jadi karena jika dia berbaring, lemaslah sendi-sendinya. Jadi kalau tidur rosak-rosak dia, maka Anda bilang, nah itu tidak membatalkan. Dia tak membatalkan kalau tidur berbaring. Kenapa berbaring itu dapat membatalkan? Karena ini. Jadi lemaslah sendi-sendinya. Ketika sendi-sendi itu lemas, dia jadi mudah keluar dari apa yang ada di dua lubang itu, sehingga dikhawatirkan jadi pembatal. Namanya tidur berat. Tapi kalau tidur ringan itu tidak membatalkan. Misalnya sementara khutbah Jumat, lalu kantuk-kantuk. Nah, selama dia tidak berbaring, ya, tidak miring, maka itu tidak membatalkan. Ya. Atau yang kedua tidak ngorok. Nah, kalau ngorok itu berarti tidur berat. Nah, ini kalau tidur ngorok, walaupun dia duduk, tapi kalau dia tidurnya ini di mana tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, nah, itu maka sudah menjadi pembatal. Baik, saya kira itu untuk sementara ya, kajian kita untuk dua poin ini, mengusap kedua khuf dan al-hadath. Lanjutkan untuk materi selanjutnya. Tadi itu ada di chat ya, terkait dengan ada yang bertanya, Ustadz. Ya, kembalikan dulu. Saya baca. Terima kasih Ustadz untuk penjelasan materi pagi hari ini. Kemudian ada yang ingin bertanya dari Ayunda Fitriani Nur Alam Sari. Beliau bertanya bahwa Afwan Ustadz mau memperjelas kembali. Jadi apa yang keluar dari farj yang tidak terdapat bunyi dan bau termasuk tidak membatalkan wudu. Apakah itu tidak membatalkan wudu? Syukran. Ya. Jadi tidak membatalkan wudu itu.
Jadi kalau kan ada farj yang keluar, jadi bunyi yang keluar itu tidak membatalkan karena tidak keluar dari keluar yang biasanya. Kan yang dimaksudkan itu adalah ya buang air kecil dan air besar kan, ataukah tempat keluarnya kencing dan tempat keluarnya tai. Nah, masuk di sini juga angin bagian belakang. Tapi kalau dari farjnya ada bunyi itu tidak membatalkan. Tidak. Itu menurut apa yang kita telah bahas tadi, karena hadis Nabi SAW tadi itu adalah min ahadis sabilaini, dari dua jalan. Dua jalan yang mana itu? Dua jalan itu adalah tempat keluarnya kencing dan untuk buang air besarnya. Sebab kalau setiap keluar dari lubang, ya misalnya berarti mulut juga kan lubang itu, telinga juga lubang, kemudian hidung juga lubang. Padahal yang dimaksud oleh Nabi hanya dua saja, min ahadis sabilaini. Tapi ini saya katakan tadi itu silang pendapat. Kalau Syafi'i itu menganggapnya sudah batal. Tapi kalau saya lihat di fatwa ini, putusan ini tidak, karena yang dimaksud adalah dua jalan. Berarti jalannya air kencing dan jalannya kentut, ya, sehingga tidak membatalkan. Karena itu sifatnya tidak refleks saja keluar, ada refleks. Iya, Ustadz, saya lanjut kembali. Jadi kalau tidur nyenyak, ini dari Ayunda Hajrah. Jadi kalau tidur nyenyak sampai ngorok tapi tidak berbaring, itu apakah hal tersebut tidak membatalkan wudhu? Nah, mungkin keadaan berbaring ini juga Ustadz seringkali ditemukan kepada pemudik-pemudik kita yang misalnya dalam perjalanan pulang kampung seperti itu Ustadz, yang masih dalam kondisi sangat bersih sebelum naik ke kendaraan, biasanya seperti itu Ustadz, kemudian duduk di kereta api ataukah di kendaraan, di bus seperti itu, dan dia dalam kondisi duduk tapi tidur seperti itu, apakah ngoroknya ini terhitung kepada syarat-syarat membatalkan wudhu? Jadi intinya itu bukan berbaringnya saja, tapi penekanannya adalah kemampuan mengendalikan diri saat tidur. Jadi kalau tidur mampu dikendalikan diri itu tidak membatalkan. Tapi kalau dia tidur dan tidak mampu mengendalikan diri lagi, nah itu sudah batal. Misalnya ketika dia duduk lalu terjatuh lalu dia bangkit, itu berarti bisa mengendalikan. Tapi kalau dia tidur langsung ke bawah tidak sadar-sadar itu batal. Dia tidak naik Kan ada yang tidur duduk kan, ketika tertidur dia miring, jadi langsung bangun. Nah itu berarti tersadar dan bisa mengendalikan diri. Tapi ada juga ketika dia tidur kemudian langsung miring dan tidak mampu mengendalikannya, itu berarti sudah tidur nyenyak. Kan itu dia ngantuk kemudian tidur tidak bangun. Nah ini berarti tidur nyenyaknya. Sama kalau baring, ada orang baring tapi dia sadar-sadar, antara sadar dan tidak, maka baringnya ini tidak membatalkan. Misalnya namanya orang rutin sekedar itu saja baring-baring kan. Baring-baringnya ini ada yang baring setengah sadar, mampu mengendalikan dirinya ketika dia baring. Di mana ketika tidur nyenyak ataukah dia tidur terbangkit lagi. Tidur terbangkit lagi. Jadi intinya di situ adalah kemampuan mengendalikan diri saat tidur. Apakah dia berbaring atau tidak. Sama kalau berbaring, sama dia kalau dalam perjalanan. Ternyata dia duduk dan itu tidur pulas. Nah ini otomatis sudah membatalkan. Kenapa? Dia tidak mampu lagi mengendalikan dirinya pada saat dia tidur. Itu loh. Jadi intinya adalah tidur pulas. Apakah dia duduk ataukah dia berbaring, nah itu membatalkan. Tapi kalau tidurnya tidak pulas dan mampu mengendalikan dirinya, maka apakah dia duduk ataukah dia berbaring itu tidak membatalkan. Ya. Oke. Allah a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi poinnya adalah kemampuan untuk mengendalikan diri saat tidur pun menjadi catatan penting terkait tentang membatalkannya wudhu seperti itu. Ustaz masih banyak lagi Ustaz, boleh dilanjut lagi Ustaz ya? Ya. Apakah batal wudhu? Ini dari
Imawan kayaknya Ustaz, bapak-bapak Ya. kayak atau bapak-bapak sih. Sadam Ramli dari Enrekan. Selamat pagi. Ini Ustaz pertanyaannya, apakah batal wudhu ketika terpaksa membersihkan kemaluan anak kecil ketika sudah berwudhu? Seperti itu Ustaz. Iya, itu tidak membatalkan. Ya, karena yang disentuh itu adalah yang lain karena dia mencuci. Nah, kalau yang dicuci itu, maka cukup mencuci kedua tangannya saja. Kalau ada najis. Jadi kalau dia menyentuh misalnya. Karena tidak menjadi pembatal kecuali keluar dari dua jalan itu. Nah, kalau tersentuh dengan najis, maka cukup membersihkannya saja, menghilangkan. Terus? Ya, dari Ayunda Nur Wahidah Wahab, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya menahan angin saat sholat? Itu. Ya. Ada juga kalau ngorok ini ya. Bagaimana kalau ngorok tidak bermakna ini berarti tidur pulas ini. Tidur pulas. Jadi masuk tidur nyenyak, tidur berat. Nah, itu sudah membatalkan karena sudah tidak mampu lagi mengendalikan dirinya. Maka ini sudah menjadi pembatal. Kemudian bagaimana kalau menahan angin? Nah, menahan angin dalam salat tidak membatalkan, tapi makruh. Kenapa? Karena itu mengurangi nilai daripada nilai kekhusyuan, tapi tidak batal salatnya. Yang membatalkan itu adalah saat keluar dari dua jalan. Dan menahan ini tidak keluar dari dua jalan tadi, sehingga menahan ketika dalam salat itu tidak membatalkan, tetapi hukumnya makruh, artinya tidak disukai. Tapi kalau itu dilakukan, maka salatnya sah. Oke. Ya, baik itu. Oke, ya Ustadz, ini kembali lagi kepada hukuf tadi Ustadz, terima kasih tadi sudah merespon segala pertanyaan yang ingin saya sampai memperlihatkan Ustadz seperti apakah hukuf yang dimaksud seperti ini? Ya, ini. Ya, ini karena sering ditemukan waktu umroh atau haji Ustadz ya. Saya juga pengalamannya adalah saya pernah melihat mereka jemaah lain bersuci menggunakan huf dengan huf itu, tapi masih belum ada banyak ilmu waktu itu Ustadz, jadi terkadang kita ragu Ustadz untuk mengikuti seperti ini Ustadz. Iya, ini saya biasa gunakan ini waktu saya kuliah dulu di Pakistan ini. Tapi yang pertama tadi, coba perlihatkan dulu. Iya, seperti ini Ustadz. Nah, ini kami ini jadi tiap pagi kita gunakan karena dingin kan. Maka ini caranya ini dulu Ustadz, baru pakai sepatu. Ya, baru ini biasanya digunakan di rumah saja, di kampus, di masjid, di rumah, karena tidak dipakai di luar. Sebab kalau pakai sepatu tidak muat sepatunya nanti. Ini digunakan di dalam rumah saja karena dingin, ataukah ketika ke masjid. Tapi kita gunakan di luarnya juga ada sandalnya. Nah, kan ini lembut ini. Iya, iya. Maka yang dibahas ini adalah yang ini saja, bagian atasnya. Seperti ini Ustaz. Ya. Dari bawah ke atas, ya, terus dari bawah ke atas. Iya. Sama yang ini, coba yang tadi yang kedua lagi, jangan diusap yang di bawah ini ya. Oh iya, iya, iya. Cukup yang bagian atas. Nah ini kos kaki ya. Iya. Jadi kos kaki bisa dari yang jelas diusap dari bagian atasnya. Itu sebenarnya simbol saja ya, bahwa ini kita gunakan menyempurnakan daripada wudhu dengan menyempurnakan bagian kaki. Walaupun sebenarnya tidak membersihkan kan? Karena kita sudah dalam keadaan suci sebelumnya. Ya sudah dibersihkan memang. Oke. Ya Ustaz. Ikannya dijual ini ya? Dijual atau di gratis? Alat peraga Ustaz, alat peraga. Teruskan. Oh dipakai lagi Ustaz sebelum ke Pakistan. Ya Ustadz, yang ingin saya pertanyakan kembali terkait tentang hadasnya, yaitu tentang wudhunya lagi Ustadz, karena memang di wudhu kan al-ghusla ada juga yang membasuh tadi seperti yang disampaikan di awal. Nah, ketika memakai, ini masih terkait dengan wudhunya Ustadz, ketika memakai spray wudhu, alat semprot wudhu, apakah itu sudah termasuk membasuh? Bukan, al-ghuslanya Ustadz, mengalirkan airnya.
Jadi semprot. Jadi Iya, sebenarnya spray wudhu itu apa hukumnya Ustaz, dan apakah memang sudah bisa dibenarkan atau belum? Seperti itu, pada Ustaz. Terima intinya kasih. di situ adalah ilatnya berwudu adalah membasuh seluruh anggota anggota wudhu, ya, anggota wudhu. Kalau sudah sampai ke pori-pori maka sudah sah. Tapi ini biasanya tidak maksimal. Karena kalau disemprot saja ada bagian-bagian yang tidak, maka perlu digosok bidalak. Maka tuntunannya adalah bukan hanya sekedar menyirami saja, tapi perlu menggosoknya supaya air itulah kena semua ya pori-pori. Makanya kalau mata ini harus digosok juga. Kalau hanya disiram-siram saja dan ada bagian tidak kena, bisa jadi pembatal wudhunya. Dan itu diancam oleh Nabi. Wailul lil aqab minan nar. Neraka wail bagi bagian anggota wudhu yang tidak terkena oleh air. Jadi kalau misalnya menggunakan dan sudah terpenuhi basah semuanya dengan memastikannya maka sudah sah. Nah, tapi saya lebih ini ada keraguan di situ. Apa kalau hanya sekedar menyiram saja atau semprot-semprot? Yap. Kita bisa pastikan sudah kena semuanya. Maka perlu digosok. Tetap perlu digosok. Oke. Terima kasih banyak Ustaz penjelasannya. Apakah Ayunda sekalian masih ada yang ingin dipertanyakan? Ya, Kak Sadam, ini bukan gratis Kak Sadamnya, ini adalah alat peraga. Hooknya. Memperhatikan saja. Iya. Jika ya Kak Herwa, ya Kak Herna, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Ya, Afwan Ustaz, tadi di grup sempat dibicarakan tadi yang pertanyaannya Pak Sadam. Memperjelas lagi apakah termasuk katanya ini cebo anak kecil setelah BAK dan BAB? Ya, terkait dengan membasuh kemaluan anak kecil ketika kita telah siap untuk sholat atau setelah kita berwudu dengan sempurna, Ustaz. Terima kasih. Ini memang kebutuhannya Ayunda Nasya, Ustaz. Apakah jadi pembatal? Iya. Jadi kalau kan misalnya anak kecil ini, ya sebenarnya kalau terkena najis, ya, di mana dia bisa menghilangkan, ya, dia menghilangkan. Karena yang membatalkan yang keluar dari dua yang jadi pembatal. Jadi pertama yang membatalkan apa? Keluar dari dua jalur, kemudian menyentuh kemaluan sendiri. Ya nanti tidur nyenyak. Karena kenapa? Dia akan tidak terasa akan keluar dari dua lubang itu tanpa sadar. Tapi kalau terkena najis, maka caranya adalah cukup membersihkan saja. Misalnya di tempat najis pakaian ada najis berupa kotoran, maka kotoran itu cukup menjadi caranya adalah membersihkannya dengan menghilangkan. Sama kalau di tubuh terkena najis, maka caranya dihilangkan saja najisnya. Ya, kotoran-kotoran itu dibersihkan. Nah, maka dengan demikian tidak menjadi pembatal. Kalau pembatal tadi kita sebutkan sesuatu yang keluar, ahadus sabilaini. Ya. Nah, kalau ada menyentuh kan itu bagian yang keluar dari kita. Sedangkan yang keluar dari luar menyentuh cukup membersihkan saja, menghilangkan kotorannya. Apakah itu di badan, ataukah di pakaian, ataukah di tempat sholat? Kan ada tiga harus bersihkan. Tempat sholat, pakaian yang kita gunakan, atau ke badan. Maka cara membersihkan adalah hilangkan dari pakaian itu yang kotornya, atau kehilangkan kotor yang ada di tempat sholat, atau kehilangkan yang melengket di tubuh. Ya, dihilangkan saja. Nah, yang membatalkan itu adalah kalau tidak dihilangkan ketika kita sholat. Masih sholat Allah baru ada kotoran, nah, itu jadi batal dia. Tapi kalau sebelum sholat kita sudah bersihkan, maka kembali. Jadi pembatal sholat itu yang dimaksudkan di sini adalah ketika tidak dalam keadaan suci ataukah terkena oleh najis pada saat dia sholat. Tapi kalau terkena najis ini adalah pada saat dia sholatnya, itu yang membatalkan.
Tapi kalau sebelumnya, itu tidak mempengaruhi, tinggal dihilangkan saja. Dihilangkan apa yang ada di tubuh, ataukah di pakaian, ataukah di tempat. Itu yang hanya jadi pembatal. Sementara sholat terkena najis, itu batal. Artinya sholatnya tidak diterima karena bercampur dengan benda najis. Wallahu a'lam. Maaf Ustaz, jadi yang tadi penjelasannya menyentuh kemaluan itu tidak termasuk kalau kita menyentuh kemaluannya anak kecil gitu ya? Tidak, Iya, Kak Hajra. tidak membatalkan. Ya. Karena tidak membatalkan. Ya, yang dimaksud adalah masa zakarhu itu dirinya. Yang maksud itu adalah dirinya. Ya. Tapi kalau kemaluan anak kecil itu tidak. Terima kasih Ayunda, Bapak dan Ibu sekalian yang menyempatkan diri bergabung di majelis virtual kita hari ini. Tadi setelah dibahas oleh Ustadz tentang bagaimana alternatif lain selain air ya, dengan mencontohkan tentang alat yaitu huf. Seperti itu, mengusap kedua huf pembahasan kita hari ini dan al-hadas. Kemudian dalam huf tadi adalah bentuk bahwa kita tidak semata-mata meyakini tentang bentuk dari bahwa kita tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu juga sangat memberikan kemudahan kita dalam beribadah. Contohnya lagi bahwa wudu itu memiliki dua konsep. Yang pertama itu ittiba kepada Allah, tidak semata-mata membersihkan saja tapi bentuk loyalitas kita kepadanya. Kemudian baru setelah itu kita temukan hikmah, rahasia-rahasia di balik perintah tersebut. Seperti dengan berwudu, ada hikmah di baliknya seperti itu. Nah, kemudian telah banyak tadi diulas dari pengejawantahan al-hadas itu sendiri, ada pengetahuan lain lagi yang mungkin selama ini kita tidak konsen terhadapnya, seperti bagaimana tentang setelah kita sudah siap wudu, setelah kita siap sholat dan telah sempurna wudunya, kemudian karena kita menyentuh kemaluan anak kecil atau anak kita sendiri, hal itu termasuk tidak membatalkan, hanya saja perlu dibersihkan agar lebih siap kondisi fisik dan mentalnya lagi untuk beribadah seperti itu. Ustadz, kami meminta statement terakhirnya Ustadz untuk pertemuan hari ini agar kami bisa syiar secara digital terkait pertemuan kita hari ini. Ya, baik. Pada prinsip bahwa ya, pribadi yang siap itulah yang akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatannya. Semakin kuat kesiapan kita dalam bertawajuh kepada Allah, beribadah, maka semakin besar penghargaan yang Allah berikan kepada kita. Maka lewat apa? Maka lewat bersuci dengan cara berwudu ataukah bertayamum. Kemudian kedua, agama itu bukan agama akal-akalan, tapi adalah agama yang diwajibkan oleh Allah dengan menerima segala bentuk perintah. Dan inilah nilai ketaatan tinggi kepada Allah adalah saat mengawali segalanya dengan dasar perintah Allah. Kemudian kedua, bahwa semua yang Allah perintahkan itu ada maslahat yang ada di dalamnya. Semoga apa yang menjadi syariat daripada agama ini suatu kesyukuran, karena itu adalah upaya Allah membuktikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Demikian, nasrul minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.